Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi dan korelasi. Di dalam analisis ekonomi dan bisnis, dalam mengolah data sering digunakan analisis regresi dan korelasi. Analisis ini telah dikembangkan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik, yaitu antara dua atau lebih dari variabel. Pembahasan untuk regresi linear itu ada dua macam ya. Yang pertama sederhana dan yang kedua berganda. Nah, yang dimaksud sederhana yaitu hanya menggunakan dua variabel saja yang digunakan, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Di mana variabel dependen kita simbolkan dengan Y, variabel independen dengan X. Itu untuk yang regresi linear sederhana. Nah, bagaimana kalau regresi linear berganda? Nah, kalau berganda itu yang istilahnya gandanya atau lebih dari satunya itu variabel independennya atau variabel X-nya. Makanya disebut berganda. Nah, analisis regresi dan korelasi akan memberikan hasil apakah antara variabel-variabel yang sedang diteliti ataupun yang sedang dianalisis itu terdapat hubungan, baik saling berhubungan ataupun saling mempengaruhi, dan kalau memang memiliki hubungan, seberapa besar tingkat hubungannya. Nah, pada dasarnya analisis ini menggunakan hubungan dua variabel, di mana membutuhkan dua kelompok hasil observasi atau pengukuran sebanyak N atau data. Nah, seperti yang kita ketahui, pada semua kejadian, baik kejadian ekonomi maupun lainnya, pasti ada faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian tersebut. Contohnya misalkan, merosotnya hasil penjualan tekstil. Nah, kemungkinan disebabkan karena kalah bersaing dengan tekstil impor. Nah, contoh yang lain, misalkan merosotnya produksi padi itu dikarenakan mungkin karena pupuknya berkurang. Jadi di sini ada sebab dan akibat, ya. Ada yang menyebabkan, terus akibatnya seperti apa. Nah, sebelum masuk ke regresi dan korelasi, kita perlu mengetahui untuk jenis variabel. Nah, kalau jenis variabel, jadi variabel itu sesuatu yang akan kita teliti sebagai bahan penelitian. Nah, yang pertama variabel bebas atau independen. Tadi sudah saya singgung sedikit. Ada yang namanya variabel independen. Ada yang menyebutkan sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Nah, untuk nilai prediktornya ditulis dengan simbol X, nanti kalau kaitannya dengan grafik di sumbu X atau sumbu horizontal. Itu untuk independen. Nah, sedangkan untuk dependen itu variabel tak bebas, artinya terikat, bisa juga disebut sebagai variabel yang dipengaruhi. Nah, nilai terikat di sini ditulis atau dibuat dengan simbol Y. Nah, nanti kalau dibuat grafik sebagai sumbu vertikal. Variabel tak bebas atau Y dalam penelitian merupakan respon atau outcome yang diukur akibat dari perlakuan adanya variabel X atau variabel bebas. Nah, penyebabnya itu sebagai variabel X-nya, akibatnya apa? Jadi variabel Y-nya, pengaruhnya ke variabel Y-nya. Itu untuk jenis variabel. Nah, regresi versus korelasi. Nah, mungkin istilah regresi korelasi tidak terlalu asing bagi kalian. Nah, kira-kira yang membedakan apa antara regresi sama korelasi? Ini ada ilustrasi gambar. Korelasi itu pengertiannya sebagai hubungan, sedangkan regresi sebagai pengaruh. Kalau korelasi itu hubungan, regresi itu pengaruh.
Nah, nilai korelasi nanti disimbolkan dengan huruf R, itu nilainya antara 0 sampai dengan 1 ya, 0 sampai dengan 1. Jadi nilainya nggak akan mungkin melebihi dari 1. Nilainya bisa positif bisa negatif. Nah, ini ada contoh ini ya. Semakin mendekati 0, semakin lemah atau hubungannya dikatakan lemah. Jadi kalau nanti diketahui untuk nilai korelasinya, koefisien korelasinya atau R-nya, kalau nilainya mendekati 0 berarti dikatakan hubungannya lemah. Ya. Misalkan di sini ada contoh R sama dengan 0,123. Karena mendekati 0 dikatakan hubungannya lemah. Nah, kalau hasilnya dari perhitungan R-nya sama dengan 0,5, itu dikatakan sedang atau hubungannya sedang. Ya, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Nah, ketika semakin mendekati 1 ya, jika nilainya mendekati 1, nilai R-nya berarti hubungannya kuat ya, atau sangat kuat atau sangat erat bisa dikatakan. Ya, misalkan contohnya R sama dengan 0,907. Nah, ini kan mendekati positif 1 ya, plus 1, jadi dikatakan kuat. Nah, bagaimana kalau hasilnya negatif? Nah, nggak masalah itu untuk arah koefisien saja ya. Kalau misalkan minus 0,9 itu tetap dikatakan kuat. Negatifnya itu sebagai arahnya negatif. Itu untuk korelasi. Nah, kalau regresi bagaimana? Regresi itu pengaruh ya. Rumus kesamaannya Y sama dengan A plus BX. Nah, ada pengaruhnya bisa positif bisa negatif. Nah, bagaimana pengaruh positif dan negatif? Itu kaitannya dengan nanti koefisien korelasinya. Nilai B di sini bisa positif bisa negatif. Ya, kalau ini rumus umumnya. Jadi bisa di sini hasilnya negatif. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan positif? Kalau di sini X-nya naik, independennya naik, Y-nya dependennya juga akan naik. Kalau negatif, di sininya negatif, hubungannya berbanding terbalik. Kalau X-nya naik, Y-nya justru akan turun. Ya, jadi nanti kalau positif, X-nya naik, Y-nya akan naik. Jadi berbanding lurus. Atau pengaruh yang negatif, berarti X-nya naik, Y-nya justru turun. Atau sebaliknya, Y-nya naik, X-nya turun. Jadi, nah, sebenarnya yang membedakan korelasi dan regresi ya, perbedaan yang mendasar itu apa? Kalau korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Jadi nggak ada dependent independent ya, semuanya variabel. Kemudian regresi menunjukkan pengaruh. Dalam regresi terdapat istilah variabel independen dan variabel dependent. Nah, korelasi dan regresi dapat ditentukan apabila minimum ada dua variabel yang akan diukur yang secara teori mempunyai hubungan sebab akibat. Jadi kita bisa menganalisis itu regresi atau korelasi itu kalau memang bisa ditentukan ya sebab akibatnya. Ya, misalkan saya contohkan kalau dikatakan antara telur dengan ayam, kira-kira duluan yang mana? Ya, ada yang menjawab ayam, ada yang menjawab telur. Nah, itu kan susah untuk membedakan ya, mana yang sebab, yang mana yang akibat. Kalau itu nanti susah dibuat analisis untuk regresi maupun korelasi. Nah, ini ada contoh ya, yang di sini contoh positif itu berarti pengaruhnya positif. Contoh misalkan kalau pendapatan naik, biasanya konsumsi itu juga akan naik. Ya, orang yang tadinya punya gaji misalkan 3 juta, ya, cukup untuk konsumsinya gitu ya. Nah, kemudian ada
kenaikan gaji menjadi 4 juta. Nah, konsumsinya biasanya juga akan bertambah. Ya, jadi berbanding lurus. Kemudian contoh yang lain ada biaya iklan dan penjualan. Semakin banyak biaya yang digunakan iklan, nah berarti kan banyak iklan tuh, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, biasanya penjualan pun juga akan naik. Ini contohkan kalau bisnis online gitu ya, semakin banyak iklan apalagi yang berbayar misalkan ya, sering muncul di mana-mana gitu ya, biasanya akibatnya ya berpengaruh ke penjualan juga akan naik ya. Itu untuk pengaruh yang positif, jadi berbanding lurus. Nah, bagaimana dengan pengaruh yang negatif? Misalkan saya contohkan ini, jumlah KB dan kelahiran. Semakin banyak ibu-ibu yang menggunakan KB ya, biasanya kelahirannya bagaimana? Akan menurun. Atau sebaliknya, kalau banyak ibu-ibu yang nggak ikut KB, nah pengaruhnya bagaimana kelahiran? Kelahiran justru akan meningkat karena banyak yang nggak KB. Kemudian contoh yang lain ada harga dan permintaan. Kalau semakin harga barangnya naik ya, biasanya permintaannya bagaimana? Akan turun ya, karena harganya kan naik, jadi kan yang minta akhirnya berkurang. Nah, itu beberapa contoh ya terkait dengan positif dan negatif. Nah, kita masuk ke regresi. Nah, definisi regresi adalah alat yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh antar variabel. Jadi digunakan untuk melihat pengaruhnya bagaimana. Model yang paling sederhana untuk menjelaskan pengaruh antar variabel dependen dan variabel independen. Nah, kalau satu independen itu dikatakan regresi sederhana. Tapi kalau lebih dari satu variabel independen dikatakan sebagai berganda, regresi berganda. Nah, regresi ini bisa digunakan untuk meramalkan atau memprediksi. Ini contoh penerapan regresi. Jadi misalkan analisis regresi antara pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Nah, antara harga dengan penjualan, tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Ya, contoh-contohnya banyak. Nah, kemudian manfaat dari analisis regresi sederhana. Salah satu kegunaan dari regresi untuk memprediksi tadi ya, untuk meramalkan nilai suatu variabel. Misalnya kita mau meramalkan konsumsi masa depan tingkat pendapatan tertentu. Nah, selain itu analisis regresi ya, ini yang sederhana, digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang diteliti saling berhubungan, di mana keadaan satu variabel membutuhkan adanya variabel yang lain. Ya, kemudian sejauh mana pengaruhnya serta bagaimana kita dapat mengestimasi tentang nilai suatu variabel. Ya, hal ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ideal suatu variabel jika variabel yang lain diketahui. Itu manfaatnya. Nah, untuk regresi linear sederhana bisa dilihat untuk persamaannya Y sama dengan A plus BX. Y itu variabel dependen atau variabel tak bebas terikat dipengaruhi, sedangkan X variabel independen atau variabel bebas atau yang mempengaruhi. Kemudian ada A itu konstanta, B itu koefisien regresi. Koefisien regresi tadi ya bisa positif bisa negatif pengaruhnya. Ini untuk regresi linear sederhana. Nah, untuk rumusnya, untuk mendapatkan nilai A dan B, nah digunakan persamaan dari least square. Ya, sigma Y sama dengan N kali A, itu jumlah data ya, kali A plus B dikali sigma X. Kemudian kita menghitung sigma X kali Y sama dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat. Jadi nanti bentuknya persamaan, nanti ada substitusi, ada eliminasi. Nah, kemudian ada regresi linear berganda. Nah, yang namanya berganda berarti X-nya lebih dari 1. Makanya di sini ada B1X1 plus B2X2 plus titik-titik BNXN. Nah, tergantung nanti jumlah variabel independennya ada berapa.
yaitu untuk regresi ya, persamaan regresi linear berganda. Nah, untuk menghitung nilai A, ada nilai B1, ada nilai B2, itu bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan metode untuk persamaan ataupun menggunakan rumus. Nah, kalau persamaan bisa dilihat di sini ya, ada persamaan 1, ada persamaan 2, ada persamaan 3. Nah, setelah dibuat persamaan 1, 2, dan 3, nanti kita eliminasi ya, persamaan 1 dengan 2 dulu, menghasilkan persamaan 4. Persamaan 1 dengan 3 nanti menghasilkan persamaan 5. Nah, berikutnya persamaan 4 dan 5 kita eliminasikan ya, untuk mengetahui ya nilai A, B1 atau B2. Setelah itu baru nanti disubstitusikan. Ini untuk persamaan. Kemudian ada menggunakan metode rumus. Nah, kelihatannya agak susah, tetapi sebenarnya kalau sudah terbiasa akan lebih mudah menggunakan yang rumus. Nah, ini ya, yang hijau-hijau ini kita hitung terlebih dahulu ya. Ini diambil dari mana? Nanti diambil dari data atau data dari soal atau kasus. Nah, setelah kita hitung yang warna hijau ini ya, rumus-rumus yang blok hijau, kemudian baru ke yang di sini untuk menghitung nilai B1, B2 dan A. B1 dan B2. Nah, angka-angka di sini ya, sigma x kuadrat nanti kita ambilkan dari yang sini, sigma x kuadrat yang hijau. Sigma x1y, nah diambilkan nanti dari sini. Ya, ingat ya, kita menghitungnya yang rumus yang hijau dulu, baru yang B1, B2, kemudian A. Kalau A ini dari data ya, sigma y kan itu dari data, kalau yang hijau kan nggak ada. Jadi yang mencari nilai A ini dari data plus nilai B1 dan B2 nya. Itu untuk menggunakan rumus. Nah, nanti silakan dicoba bisa kedua-duanya, kira-kira lebih cepat dan lebih mudah menggunakan persamaan atau rumus. Ini ada contoh kasus. Seorang manajer pemasaran ya, deterjen merek Daiya ingin mengetahui apakah biaya promosi dan harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli produk deterjen merek Daiya. Yang ditanyakan adalah ya, buat persamaan regresi, berarti Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Karena di contoh di sini contoh yang berganda, X-nya lebih dari 1. Yang berikutnya, pertanyaan nomor 2, jika biaya promosi yang dikeluarkan sebesar 10 dan harga sebesar 8, kira-kira nilai dari keputusan pembelian dari konsumen nilainya berapa? Nah, kita harus menghitung untuk persamaan regresinya dulu. Ada X1 biaya promosi, X2 itu harga, dan Y itu keputusan pembelian oleh konsumen. Langkah yang pertama apa? Nah, kita mau menggunakan rumus atau persamaan dulu. Kalau contoh saya menggunakan rumus. Nah, kita hitung dulu. Ada X1 kali X2. Ya, kita ini hitung sendiri. X1 kali Y, X1 kali Y, X2 kali Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, masing-masing nanti ditotalkan. Ya. Setelah ditotalkan, nah kita menghitung rumus yang menggunakan yang blok hijau ya. Masukkan dulu, ada sigma x kuadrat, hasilnya 46, sigma x2 kuadrat, hitungnya 22, dan seterusnya. Nah, setelah ketemu masing-masing yang ini ya, untuk warna hijau, kemudian menghitung nilai B1 dan B2. Nah, nilai di sini diambil dari mana? Diambil dari angka-angka yang ada di blok hijau ini. B1 ketemunya 2,49. Kemudian B2-nya ketemunya minus 0,47. Setelah ketemu B1, B2 baru kita masuk ke perhitungan A. Nah, A kenapa terakhir? Karena di rumus itu tercantum komponen B1 dan B2. Jadi otomatis kita menghitung nilai A itu yang terakhir ya, tinggal dimasukkan, hasilnya sebesar 3,96.
2. B1, B2, A sudah ada semua, berarti kita tinggal membuat persamaan regresi linear bergandanya. Nah, Y sama dengan 3,92 plus 2,49 X1. Nah, untuk B2 nya tadi minus, kita tuliskan apa adanya, minus 0,47 X2. Nah, angka-angka di sini kita interpretasikan ya, jadi ada maknanya di situ. Yang pertama A terus besar 3,92. Artinya apa? Jika X1 dan X2 kita ganti dengan 0, maka nilai Y-nya berapa? Konstan sebesar 3,92. Ya, jadi nilainya 3,92. Kemudian yang B1 2,49 itu kebetulan positif. Kalau positif ingat tadi ya, X naik Y-nya naik. Ya, X turun Y-nya turun. Nah, artinya apa? Jika biaya promosi itu dinaikkan sebesar Rp1, maka keputusan konsumen juga akan meningkat sebesar 2,49. Jadi X-nya naik, X1-nya naik, biaya promosi naik, Y-nya keputusan konsumen juga akan naik. Kemudian B2-nya minus 0,47 yaitu negatif, artinya jika harga naik sebesar Rp1, maka keputusan konsumen justru akan menurun. X-nya naik, Y-nya turun. X1-nya diketahui 10, X2-nya 8, maka Y-nya berapa? Nah, tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan yang sudah kita hitung tadi. Ya, Y sama dengan 3,92 plus 2,49, X1-nya kita ganti dengan 10 minus ya 0,47, X2-nya kita ganti dengan 8. Hasilnya Y menunjukkan 25,10. Jadi tadi prediksinya kalau kita memberikan biaya promosi sebesar 10, harganya dengan sebesar 8, maka perkiraannya ya keputusan dari konsumen ini akan sebesar 25,1. Nah, itu untuk contoh regresi linear berganda. Nah, kita ke korelasi. Nah, korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Contohnya penetapan harga dengan jumlah yang diminta, kemudian jumlah jam kerja dengan penghasilan, biaya advertensi, dan jumlah penjualan. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang positif berarti searah atau negatif berlawanan arah. Nah, nilai dari koefisien korelasi sendiri antara minus 1 sampai dengan plus 1. Nah, untuk koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf N. Nah, jadi nilainya berkisar antara minus 1 dan plus 1. Nah, untuk koefisien korelasi yang sederhana bisa dilihat ya, ini contoh menggunakan Pearson ya, menggunakan rumus yang Pearson ya, yang warna biru. Nah, keterangannya kalau hasil dari perhitungan R sebesar 0 atau mendekati 0, maka dikatakan kedua variabel tersebut hubungannya lemah. Kalau R-nya F-nya minus 1, maka hubungan sangat kuat tapi bersifat tidak searah karena negatif. Kemudian R-nya plus 1, maka hubungannya sangat kuat dan sifatnya tadi searah atau positif. Nah, ada juga koefisien determinasi dilambangkan dengan R kuadrat, merupakan kuadrat dari koefisien korelasi. Nah, koefisien ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah variabel yang diduga atau yang diramal, dalam hal ini berarti Y, dipengaruhi oleh variabel X, atau bisa dikatakan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jadi kalau koefisien determinasi itu perhitungannya cukup mudah. Kita menghitung koefisien korelasi terlebih dahulu, hasilnya baru kita kuadratkan.
Nah, nanti kalau koefisien determinasi dalam bentuk prosentase. Itu untuk yang sederhana. Ya, kalau yang berganda bagaimana? Sebenarnya hampir sama ya. Yang membedakan di sini ada X1 dan X2, ada X yang lainnya. Ya, karena X-nya lebih dari 1. Nah, ini untuk kriterianya, keeratan hubungannya menurut Pak Sugiono. Nah, kalau koefisien korelasi di sini ada 5 ya. Kalau nilainya 0 sampai dengan 0,199 maka dikatakan hubungannya sangat rendah atau sangat lemah. Kemudian 0,2 sampai dengan 0,399 dikatakan keeratan hubungannya rendah. Ya, sampai dengan plus 1 sampai dengan 1. Ya, bisa dilihat untuk tabel yang warna pink. Kemudian untuk koefisien determinasi atau R kuadrat, nah, kalau nilainya 0 sampai dengan 4% dikatakan tadi sangat rendah ya, antara pengaruh dari hubungan dari X1 X2 terhadap Y itu sangat rendah. Nah, jadi kalian bisa melihat sendiri ya untuk tingkatan dari keeratan hubungan baik koefisien korelasi maupun koefisien determinasi. Nah, ini contoh kasus. Ini saya menggunakan contoh kasus yang sebelumnya ya untuk regresi. Nah, cuma yang ditanyakan di sini koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Nah, ini ya sama dengan cara yang regresi. Nah, kita hitung nilai R-nya, bisa dimasukkan saja ke dalam rumus ya, hasil dari tadi yang nah ini sigma X1, sigma X2, sigma Y dan seterusnya. Yang warna merah masukkan ke dalam rumus. Hasilnya untuk koefisien korelasi sebesar 0,88. Nah, hasil ini bisa kita lihat di kriteria yang tadi. Nah, 0,88 berada di posisi kelima ya, sangat kuat. Nah, posisi kelima tadi hubungannya sangat kuat. Jadi berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,88, maka biaya dan harga memiliki sangat erat dengan keputusan pembelian. Nah, kemudian yang ditanyakan lagi koefisien determinasi, rumusnya R dikuadratkan, berarti 0,88 kita kuadratkan, hasilnya sebesar 0,774 atau kita rubah dalam bentuk persentase sebesar 77,4%. Nah, angka ini menunjukkan apa? Bahwa keputusan pembelian atau Y itu dijelaskan oleh kombinasi dari biaya promosi X1 dan harga X2. Ya, jadi tadi dipengaruhi kombinasi antara biaya promosi dan harga. Sisanya 22,6%, dari mana 100% dikurangi 77,4%, sisanya 22,6%. Itu dipengaruhi oleh variabel independen yang lain. Nah, kalau di kasus ini kan hanya ada X1 dan X2. Nah, sisanya itu sebenarnya variabel independen itu yang tidak kita amati di kasus ini ya, ada S3, S4, S5 dan seterusnya. Nah, sisanya ya yang tidak dijelaskan di situ sebesar 22,6%. Itu penjelasan mengenai regresi dan korelasi ya, baik sederhana maupun berganda. Silakan dipelajari dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.